Di sini, John kembali bersama Neil ke mobil BMW agar membuat para penjaga ini kebingungan. Nah, di tengah perjalanan John dan Neil kebingungan karena radionya itu kayak berbicara berlawanan arah. Dan ternyata plutonium-241 itu adalah benda yang sama pada opera Kiev lalu yang ditemukan oleh si John ini. Secara tiba-tiba muncul mobil yang melakukan inversion ke arah mereka. Ternyata di dalam mobil itu ada si Sator dan Cat. Bedanya Sator ini menggunakan alat bantu bernapas. Sator mengancam akan membunuh Cat jika John tidak menyerahkan plutonium itu. Namun secara tiba-tiba ada satu mobil misterius lagi yang mengalami inversion juga. John pun terpaksa melemparkan koper itu ke Sator dan langsung menyelamatkan Kate karena Sator berhasil melarikan diri. Untungnya, Kate masih selamat. Mereka pun ditangkap oleh anak buah Sator dan dibawa ke gudang Freeport tadi. Di sini mereka dipisahkan dengan kaca. Yang satu bergerak normal, yang satu lagi bergerak reverse atau inversion atau terbalik lah. Sator mengancam John akan membunuh Kate jika John tidak mau buka mulut soal letak plutonium tadi. Karena koper orange tadi ternyata kosong. John pun akhirnya buka mulut karena perutnya Cat ini udah ditembak. Tiba-tiba Sator datang dari belakang. Nah loh, bingung kan? Ada dua Sator dah tuh. Jadi yang ruangan biru itu kan inversion. Otomatis yang di ruangan biru itu adalah kejadian masa lalu yang di reverse. Sedangkan yang di ruangan merah itu adalah kejadian saat itu. Nah, makanya di sini terlihat ada dua Sator kan. Yang satu di masa lalu, yang satu di masa sekarang. Secara tiba-tiba pasukan misterius menyergap Freeport dan Sator berhasil kabur melewati pintu itu untuk pergi ke masa lalu yang ruangan biru dan menembak perut si Cat. Karena kan tadi adegannya di reverse ya kan. Jadi ini adegan aslinya ya seperti ini. Sator kemudian pergi karena John sudah buka mulut. Di sini John masih kaget sekali karena dia tidak tahu menahu bahwa ada tim lain yang terlibat. Salah satu orangnya ini bernama Ives. Jelas di sini John marah besar karena kok bisa si Sator ini tahu semua rencananya dari awal. Ives kemudian menjelaskan bahwa itu memang keunggulan dari Sator ini. Dia bisa inversion sesukanya lewat pintu itu kemudian mengamati pergerakan musuh saat inversion. Makanya dia seolah-olah tahu semua rencana John. Di sini terdapat problem baru karena si Cat yang di masa sekarang sedang sekarat akibat luka peluru inversion. Di sini John mempunyai rencana untuk membawa si Cat ke masa lalu melewati pintu itu. Dengan begitu, Sator di masa sekarang menganggap bahwa Cat sudah mati. Saat mereka sampai di waktu sebelumnya, John berubah pikiran untuk mencegah Sator mendapatkan plutonium yang sudah ia ketahui lokasinya. Walaupun sebenarnya si John ini tadi berbohong ya. Neil kemudian memberitahu bahwa itu bisa saja Grandfather Paradox. Jika John mencegah hal itu, bagaimana bisa John di masa sekarang berniat melakukan hal yang sama? Cuman di sini Neil berpegang teguh pada prinsip destiny atau takdir. Jika memang harus terjadi ya terjadi. John pun kemudian diinformasikan oleh Wheeler karena dunia inversion atau dunia yang terbalik itu cukup sulit dipahami. Jika ia terkena api maka John akan beku. Di sana juga John harus menggunakan alat bantu bernapas karena prinsip oksigen yang terbalik. Singkat cerita John memasuki dunia inversion. Anjir asli ini keren pisan cuy, bisa mundur terbalik gitu. Sator sudah berada di lokasi untuk memeriksa mobil BMW dan ternyata plutonium itu tidak ada di sana. John kemudian menyusuri tol tempat kejadian dirinya di masa lalu melempar koper itu. Nah di sini terungkap bahwa mobil misterius yang tadi inversion juga adalah John versi masa depan untuk menggagalkan Sator dari masa depan yang mencoba mengambil koper. Dan makanya adegan Sator tadi itu kan terlihat inversion dan memakai alat bantu nafas kan. Di sini mobil John masa depan dihantam hingga terbalik. Mobil John kemudian dibakar yang membuat John justru menjadi beku. Di sini akhirnya terkonfirmasi bahwa Sator sudah mendapatkan plutonium terakhir. Saat John terbangun, ia sudah terbaring dengan aluminium untuk menghangatkan tubuhnya. Ternyata Ives dan timnya lah yang menyelamatkan John. Di sini John, Neil, dan Cat berada di kontainer yang bergerak mundur ke arah Oslo. Yes, ini masih berada di dunia inversion. John sebenarnya masih sangat curiga kepada Neil kenapa tiba-tiba si Neil ini datang tahu segalanya. Terus juga punya tim. Sebenarnya dia ini siapa sih? Namun Neil tidak akan menjawabnya sebelum misi ini benar-benar berakhir. Kita juga di sini diberitahu bahwa
Ternyata plutonium itu merupakan salah satu dari 9 artefak yang tersebar. Jika sampai terkumpul menjadi satu kesatuan algoritma, itu bisa memicu keterbalikan entropi dunia dan itu berakibat kiamat. Wah, ya bingung kan? Jadi semua kehidupan apapun itu bisa hancur dalam hitungan detik. John juga menanyakan untuk apa orang di masa depan melakukan hal itu padahal mereka sendiri tahu bahwa itu bisa berakibat kehancuran. Neil pun menjelaskan bahwa di masa depan mereka mempercayai bahwa grandfather paradox itu bisa dilanggar. Dengan kata lain, mereka ingin mencoba kembali ke masa lalu mencegah hal itu dan tidak berakibat apapun. Neil juga membahas tentang teori multiverse atau multiple reality di mana kita tidak bisa tahu hubungan kesadaran dan berbagai realita. Nah, makin ngebul kan, gue yakin. Sama, gue juga sebenarnya. Singkat cerita, mereka sampai di Bandara Oslo dekat Freeport tepat sebelum kejadian pesawat kargo nabrak tadi. Tujuan mereka di sini adalah untuk masuk ke pintu inversion yang ada di dalam berangkas Freeport tadi untuk menyelamatkan si Cat. Singkat cerita, mereka mencoba masuk ke berangkas saat kejadian kargo nabrak tadi. Namun tanpa disangka-sangka, John yang berada di dekat turbin terhempas dengan tekanan turbin yang membuatnya masuk ke dalam berangkas dan bertemu dengan John versi masa lalu yang sedang menjalankan misi di sana. Jadi pasukan misterius yang dihadapi John tadi adalah dirinya sendiri dari masa depan. Mereka pun bertarung dengan efek reverse atau inversion hingga pada akhirnya si John masa depan berhasil masuk ke pintu inversion dan keluar dari ruangan sebelah tempat si Neil masa lalu tadi. Nah, Neil kemudian kan membuka topengnya dan menyadari bahwa itu adalah John dari masa depan. Maka dari itu Neil versi masa lalu tadi mencegah John masa lalu membunuh pasukan misterius itu karena ya itu kan John juga. Nah, di sini John versi masa depan keluar dari Freeport untuk memberitahu kepada si Neil masa depan untuk masuk ke dalam pintu inversion sekarang agar tidak terbalik lagi dunianya. Soalnya kan si John ini udah kagak kebalik tuh gara-gara udah masuk duluan kan ke pintu inversion. Singkat cerita, Neil dan Cat berhasil masuk ke dalam pintu itu dan berada pada dunia yang sudah bukan inversion lagi walaupun timeline waktunya sudah berbeda. John masa depan pun sudah menyiapkan ambulan untuk Cat dan Neil. Di perjalanan, Neil memberitahu bahwa sebenarnya John dan Neil lah yang menyelamatkan dunia. John kemudian meminta pria dipanggil ke Oslo karena kuncinya pada pria yang dimana pria ini bakal ngasih tahu soal plutonium 241 ke John versi masa lalu. Saat John menemui pria dan ternyata pria ini tidak tahu menahu soal plutonium itu yang merupakan salah satu dari ke-9 artefak yang harus dikumpulkan oleh Sator. Di sini pria juga berkeyakinan sama, yaitu jika sesuatu terjadi ya terjadilah gitu kan, predestination. Pria kemudian memberitahu sebuah tempat di lepas pantai Trondheim. Di sana ada Ivers dan pasukan Tenet. Nah, di sini si John ini harus masuk ke dunia inversion lagi. Pria juga memberitahu bahwa sebenarnya Tenet itu tidak diciptakan di masa lalu melainkan diciptakan di masa depan oleh seseorang. Setelah itu John, Cat, dan Neil ini menaiki kapal yang bergerak inversion gitu cuy. Di sini John memberitahu bahwa Sator kagak boleh modar dulu karena jantungnya akan memicu tombol aktif algoritma plutonium itu yang sama saja membuat dunia kiamat. Namun, si Cat memberitahu bahwa sebenarnya Sator akan tetap mati karena ia mengidap kanker pankreas yang sudah tidak bisa dioperasi lagi. Nah, di sini baru deh mereka bertiga menyadari bahwa Sator akan kembali ke momen terbaik saat dimana ia berlibur ke Vietnam bersama si Cat dan anaknya yang bernama Max. Nah, tugas si Cat adalah pergi ke masa itu untuk mencegah Sator bunuh diri hingga John, Neil, Ivers, dan yang lainnya berhasil mengeluarkan algoritma plutonium itu dari titik ledaknya. Kejadian ini berada di tanggal 14 yaitu tepat kejadian pembajakan di Opera Kiev. Yves, Neil, dan John kemudian menyiapkan beberapa pasukan. Di sini Yves diberitahu oleh Michael Crosby bahwa terjadi ledakan misterius di Stals 12 yang dimana itu menjadi jawaban bahwa titik ledaknya berada di sana sebenarnya. Baru deh di sini si John memberikan sebuah alat komunikasi untuk Cat. Jika butuh sesuatu setelah misi ini selesai, tinggal bilang lokasi dia ada di mana. Misi pun dimulai. Yves, Neil, dan John pergi ke Stals 12, sedangkan Cat menggunakan pintu terbalik lagi agar tidak ke inversion dan pergi ke Vietnam, lebih tepatnya di kapal pesiarnya. Ia diantar oleh teman John yaitu Mahir.
Balik lagi ke trio Wek-Wek yang sampai di Stalls 12 dan briefing untuk pembagian kelompok, di mana kelompok merah yaitu John, Yves, serta beberapa orang lain itu maju alias tim yang tidak inversion. Sedangkan Neil dan kawan-kawan merupakan tim biru yang merupakan tim inversion. Nah ternyata si Bro Sator ini juga punya pasukan di Stalls 12 yang terbagi menjadi dua, yaitu maju dan terbalik atau inversion. Misi di Stalls 12 pun dimulai, tim merah biru bergerak serentak. Di sisi lain si Cat versi masa depan sudah sampai di kapal pesiar menemui Sator versi masa depan juga. Bedanya di sini Sator versi masa depan tidak tahu kalau itu Cat dari masa depan juga, karena Sator ini taunya kan si Cat ini sudah tewas dia tembak gitu. Di sisi lain para pasukan Tenet sedang berperang di Stalls 12. Ini asli ngeri banget anjir, banyak kejadian reverse gitu loh coy. Jadi otomatis kan kita kayak nggak expect bakal terjadi gitu. Para pasukan Tenet ini hanya punya waktu 10 menit. Balik lagi ke Sator yang berhasil dibujuk si Cat untuk memanggil anaknya yang bernama Max kembali ke kapal. Balik lagi ke pasukan Tenet yang menghancurkan gedung secara bersamaan antara tim biru dan merah, yang membuat gedung itu hancur di kedua sisi timeline. Anjir ini keren banget sih asli cuy. John dan Yves pun berhasil masuk ke dalam terowongan titik ledakan. Namun ada mobil di belakang yang klakson seolah-olah memperingatkan mereka jangan masuk ke sana. Di sisi lain Neil berubah pikiran karena melihat sebelum John dan Yves datang ada orang yang menaruh bom di sana. Untuk itu Neil pergi ke pintu inversion milik pasukan musuh. Dengan begini Neil berada di sistem dunia yang sama seperti John, atau bisa dibilang Neil ini berada di tim merah sekarang. Neil kemudian mengambil mobil dan memperingatkan John dan Yves dengan klakson. Nah sudah jelas kan siapa yang klakson tadi? Balik lagi ke John dan Yves yang sudah berada di dalam titik ledakan. Mereka melihat pasukan biru yang tewas dan terdapat gantungan merah seperti pasukan yang pernah ada di opera di awal film tadi ya, yaitu pasukan yang nolong si John tadi ya. Di sini anak buah Sator memberikan telepon yang terhubung langsung dengan Sator yang berada di Vietnam. Anak buah Sator pun berusaha menembak John, namun karena pasukan biru itu reverse gitu kan, ternyata pasukan biru itu tewas karena berkorban demi John dan membukakan pintu. Di sisi lain Sator skakmat karena si Cat ini menodongkan pistol ke arahnya. Balik lagi ke Neil yang mencoba ke lubang titik ledak itu untuk membantu John dan Yves. Di sisi lain, Cat memberitahu bahwa ia dari timeline yang sama kemudian menembak Sator sebelum aba-aba dan menjatuhkannya. Gelo anjir, keluar dari planning gitu. Sator pun dinyatakan tewas. Mahir kemudian memberitahu keadaan darurat di mana Sator telah tewas yang berarti dunia akan berakhir. Untungnya Neil memberikan tali dari atas dan menarik mereka berdua keluar titik ledak bersamaan dengan ledakan itu. Di sisi lain Cat melompat kabur dari kapal pesiar dan dilihat oleh Cat versi masa lalu. Nah sekarang kalian tahu kan mengapa Cat ini melihat perempuan lain loncat waktu itu dan tiba-tiba si Sator itu kan menghilang. Itu karena dia bukan Sator yang berasal dari timeline itu, melainkan Sator dari timeline masa depan yang tewas. Misi pun berhasil dan 9 artefak berhasil diamankan. Di sini Neil menolak mengambil salah satu artefak dan berniat kembali ke masa lalu menggunakan pintu inversion karena ternyata pasukan biru yang berkorban tadi adalah Neil dari masa depan. Neil jugalah yang menyelamatkan nyawa John saat berada di misi opera Kiev di awal film tadi. Anjir ini gila sih, ini selama ini kuncinya tuh ada di Neil. John juga akhirnya diberitahu bahwa yang membuat semua organisasi ini di masa depan adalah John itu sendiri. Gokil nggak tuh? Jadi bisa dibilang orang di balik organisasi Tenet ini adalah John si protagonis di film ini. Film ditutup dengan Cat yang menghubungi John karena merasa terancam. Di sini kita baru tahu bahwa si pria ini berniat membunuh Cat. Namun untungnya digagalkan oleh John. Pria pun dibunuh oleh John. So itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Tenet 2020. Oke, di sini gua akan sedikit perjelas konsep waktu di film ini. Film ini kalau dibilang time travel bukan, cuman paradoksnya hampir sama. Kalau kalian lihat film lain, time travelnya itu kan pasti kayak teleport dan langsung pindah ke lokasi dan waktu yang dituju. Berbeda dengan konsep inversion ini di mana kita bisa menelusuri waktu, namun kita tetap berada pada sistem reverse-nya.
Itu mengapa jika mereka ingin ke masa lalu itu harus diperhitungkan waktunya menuju ke sana. Paradoks di film ini sebenarnya hampir mirip seperti yang ada di karya Nolan juga sebelumnya, yaitu Interstellar, di mana kita tidak akan bisa mengubah takdir yang akan terbentuk. Jika lo maksain buat melakukan sebuah perubahan di masa lalu, maka sebenarnya lu sendirilah yang menjadi trigger masa lalu itu tercipta. Seperti kita ambil contoh tadi saat John berusaha mencegah si Sator di kejadian konvoi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan timelinenya. Kita mulainya dari John yang masuk ke opera. Keith menjalankan misi, kemudian diselamatkan oleh Neil dari masa depan. Setelah dari opera, John diberi misi oleh Victor dan menemui Laura. Dari Laura, John menuju ke Mumbai untuk bertemu pria. Dari Mumbai, dia ke London bertemu Michael Crosby. Lanjut menemui Cat, hingga akhirnya pada peristiwa pesawat kargo nabrak di bandara Oslo. Kemudian dia ke Tallinn menjalankan misi pencurian plutonium. Setelah itu ia dibawa ke Freeport Tallinn untuk diinterogasi. Baru deh di sini dia pergi ke masa lalu menggunakan konsep inversion untuk mencegah si Sator, namun tetap gagal karena ya memang takdirnya dia gagal. Lanjut hingga ke kapal yang bergerak reverse menuju Oslo. Sampai di Oslo dia dan Kel kudu masuk pintu inversion, namun John malah berhadapan dengan dirinya sendiri di masa lalu. Setelah berhasil lewat pintu inversion di Oslo, dia menemui si pria lagi. Mulai dari situ dia bergabung dengan pasukan Tenet melanjutkan misi di Stals 12 di waktu saat kejadian opera Keith. Di saat yang bersamaan, Cat yang ditugaskan oleh John malah membunuh Sator dan lompat, namun dilihat oleh Cat di masa lalu yang mengira itu selingkuhannya Sator. Hingga akhirnya John berhasil menyelesaikan misi. Jadi sebenarnya di awal film ini pun kita udah tahu gitu kalau endingnya itu ya John pasti berhasil. Nah, setelah keberhasilan ini, si John ini membentuk organisasi bernama Tenet. Nah, di sini juga gue mendapat beberapa teori di internet kalau ternyata anaknya Cat yang bernama Max itu direkrut oleh John di masa depan, kemudian diganti namanya menjadi Neil. Yes, selama ini Neil adalah anaknya Cat, yaitu Max. Neil kemudian dikirim oleh si John, direktur Tenet, untuk membantu John versi masa lalu. Hingga berakhir di ending film ini di mana Neil kembali inversion untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan John dan Ives. Kurang lebih timeline karakternya tuh seperti itu cuy. Kalau kalian masih rada bingung, gue sudah dapat dari internet gambar timelinenya. Silakan kalian pause aja, coba cermati baik-baik. Nah mungkin segitu dulu recap alur cerita kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Gue Clipon X, pamit undur diri and I'll come see you. Tadi dulu, thanks yang udah nggak skip iklan. Udah nyumbangin nasi padang. Oke, I'll come see you next time.